Bab 721, Ilmu Pedang Tai. 9 yang absolut, apakah 9 yang absolut? 9 yang absolut, dan 9 kerugian. Jika kamu ingin melatih skill ini, kamu harus menderita 9 kerugian. Julian lalu melihat ke bawah. Berikut ini catatan cara budidaya teknik 9 sutra. Setelah membacanya, Julian mengerutkan kening. Kumpulan seni bela diri ini sangat ajaib, tetapi kondisi latihannya sangat keras. Pertama-tama, poin pertama adalah menghapuskan seni bela diri seluruh tubuh, dan tidak boleh ada jejak energi sejati di dalam tubuh. Kelima organ dalam rusak, meridian terputus, dantian hancur, energi sejati hilang sama sekali, dan vitalitas dalam tubuh punah. Ini disebut 9 kerugian. Itu juga teknik 9. Seperti namanya, Anda hanya bisa berlatih ketika Anda sedang putus asa dan hampir mati. Setelah Julian melihatnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Ini sangat sulit. Orang normal tidak akan pernah meninggalkan keterampilan seni bela dirinya untuk berlatih teknik 9 sutra. Meskipun rangkaian seni bela diri ini sangat ajaib, keterampilan Anda akan meningkat pesat setelah mempraktikannya. Julian terus melihat ke bawah. Dia membaca teknik 9 sutra secara lengkap. Teknik 9 sutra dibagi menjadi dua bagian, bagian atas tentang pengembangan pikiran, dan bagian bawah tentang seni bela diri. Ini adalah seni unik yang dibentuk oleh pendiri Sekte Tai yang mengintegrasikan pengetahuan unik seumur hidupnya. Ini mencakup segalanya dan hanyalah sebuah ensiklopedia seni bela diri. Terlebih lagi, setiap seni bela diri yang tercatat di sini adalah seni bela diri tingkat atas. Jika Anda menguasai salah satunya, Anda tidak akan terkalahkan di dunia. Julian melihatnya dengan sangat hati-hati. Dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk berlatih. Sebab, di 8 alamnya saat ini, ia tidak bisa meninggalkan seni bela dirinya. Sekalipun Anda melepaskan seni bela diri, Anda tetap tidak dapat memenuhi persyaratan untuk berlatih panduan teknik 9. Julian memperhatikan dengan cermat. Pemimpin Tai saat ini, Taizen tidak mengganggunya. Dia segera pergi, menghubungi orang-orang di Daxia, dan mulai mencari ahli yang mempelajari teks-teks kuno. Julian menghabiskan 1 hari semalam menghafal semua bagian atas dan bawah dari teknik 9 sutra. Meskipun saya tidak bisa berlatih sekarang, menuliskannya selalu benar. Ada juga serangkaian keterampilan pedang yang terekam di dinding batu. Kumpulan ilmu pedang ini disebut Tai. Julian fokus melihat rangkaian ilmu pedang Tai ini. Inti dari ilmu pedang ini hanyalah 2 kata. Tai Hei. Tai, Paul Vientin. Sebanyak 1834 keterampilan pedang. Satu adalah satu. Julian melihat lebih dari 1000 keterampilan pedang terekam di dinding batu. Sejujurnya, keterampilan pedang ini sangat indah dan tidak dapat diprediksi. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan 8 menjadi tak terhingga. Tai Chi seumur hidup, Tai Chi menghasilkan Liang Yi, Liang Yi menghasilkan Bagua, dan Bagua menafsirkan segala sesuatu. Saya tinggal di sini di tahun-tahun terakhir saya, bermeditasi selama beberapa dekade, dan menciptakan 1834 jurus teknik pedang Tai Chi. Namun, saya merasa rangkaian teknik pedang Tai Chi ini belum lengkap, dan setiap gerakan memiliki kekuatan yang besar, tetapi gerakannya terlalu banyak dan terlalu sibuk. Menurut ideku, kumpulan ilmu pedang ini dapat terus dikurangi. Jika ribuan jurus ilmu pedang dapat direduksi menjadi satu gerakan, maka itu akan mencapai keadaan satu. Keadaan ini adalah keadaan yang sebenarnya. Ini adalah Tai yang asli. Sayang sekali tenggat waktu saya telah tiba dan saya tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Ketika Julian melihat kata-kata pendiri Tai yang bertahan di akhir, dia juga berpikir. Anda benar, meskipun rangkaian ilmu pedang Tai ini sangat canggih dan kuat, gerakannya terlalu banyak. Ketika orang kuat menghadapi musuh, kemenangan hanya bisa ditentukan dengan satu gerakan. Namun, sekarang dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, tidak ada waktu untuk berlatih ilmu pedang. Karena masih banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan. Setelah dia menghafal semua ilmu pedang, dia mengeluarkan ponselnya, memotret semua informasi di dinding batu, menyimpannya di album foto ponselnya, lalu berbalik dan meninggalkan gua api suci. Ketika kami pergi, itu sepanjang malam. Ada banyak murid Sekte Tai yang menjaga di luar gua api suci. Dan pemimpin Tai, Taizen juga ada di antara mereka. Melihat Julian keluar, Master Kultus Tai Taizen berjalan mendekat, dengan senyum cerah di wajahnya, dan bertanya, Saudara Visser, apa kabar? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini terlalu mendalam. Saya belum dapat memahaminya. Saya baru saja menuliskannya. Saya berencana untuk kembali dulu dan menunggu sampai saya punya waktu untuk memikirkannya lalu berlatih. Apa, kamu akan pergi? Ya, Julian mengangguk dan bertanya, ngomong-ngomong, berapa hari saya tinggal di Gua Api Suci? Pemimpin Tai berkata, totalnya, hanya butuh 3 hari. Sejak kita berangkat, ayo kita makan dulu. Apapun yang terjadi, saya akan mengadakan jamuan perpisahan untukmu. Julian tersenyum dan berkata, mari kita hindari. Baiklah. Pemimpin Tai tidak memaksakannya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menanyakan tentang urusanku? Master Kultus Tai menjawab, baiklah, penyelidikan masih berlangsung. Diperkirakan akan segera ada berita.
Bagaimana jika saudara Fisher tinggal di sekte kita lebih lama dan pergi setelah penyelidikan membuahkan hasil? Tidak, Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya masih harus bergegas ke Great Eagle dan memimpin pasukan kembali ke Daxia. Masih banyak hal yang menunggu untuk saya lakukan di Daxia. Baiklah, sebaiknya kita berangkat sekarang atau berangkat subuh besok. Pergi sekarang. Di Gua Api Suci, Julian membaca panduan teknik 9 dan ilmu pedang Tai. Tujuan perjalanan ini telah tercapai, dan tidak perlu tinggal di sini dan membuang waktu. Aku sendiri yang akan membawamu turun gunung. Pemimpin Tai memberi isyarat mengundang. Dia secara pribadi mengirim Julian turun gunung. Di jalan kaki gunung, mobil sudah siap. Tai berkata, mobil sudah siap dan akan diantar langsung ke bandara. Terima kasih. Hubungan seperti apa yang kita miliki? Apa yang ingin kami ucapkan sebagai ucapan terima kasih? Ngomong-ngomong, Saudara Fisher, setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya di sekte, saya akan pergi ke Daxia untuk mencari Anda. Lalu kita akan belajar seni bela diri bersama dan mempromosikan seni bela diri bersama-sama. Haha, oke, sama-sama selalu. Oke, silakan, aku tidak akan menyia-nyiakan waktumu. Julian tidak berkata apa-apa lagi dan masuk ke dalam mobil. Sopir pergi dan membawanya ke bandara. Selama periode ini, Julian menutup matanya untuk beristirahat. Dalam benaknya, jurus pedang ilmu pedang Tai terus bermunculan. Gerakan pedang yang indah ini terus muncul kembali di benaknya. Setiap gerakan dan setiap gerakan sangatlah indah. Namun, dia menahan diri. Karena dia tahu sekarang bukan waktunya. Kami tiba di bandara sebelum kami menyadarinya. Sekte Tai adalah agama yang benar-benar agung, yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di dunia seni bela diri kuno, tetapi juga di dunia sekuler. Pemimpinnya sudah membuat pengaturan. Begitu Julian tiba di bandara, dia akan naik pesawat khusus langsung ke Great Eagle. Julian naik pesawat. Saat fajar, dia muncul di Big Eagle. Dia langsung pergi ke kastil kerajaan elang besar. Sakura telah tinggal di rumah akhir-akhir ini. Julian tidak membawanya ke pegunungan Olimpiade untuk menonton kesenangan itu, dan dia sangat tertekan, sangat tertekan. Meski berada di rumah, dia juga memiliki pemahaman umum tentang Gunung Olympus. Dia tahu bahwa dalam kompetisi seni bela diri internasional ini, banyak orang kuat dari Daxia muncul, dan pemimpin Tai, yang menduduki peringkat ketiga di peringkat surgawi, juga kalah dari Julian. Adapun pedang para dewa telah patah dan keberadaannya sekarang tidak diketahui. Patriark keluarga Kai, Keyes, yang menduduki peringkat kedua di peringkat surgawi, juga tewas dalam pertempuran di Gunung Olympus. Sebuah ruangan yang sangat indah. Sakura duduk di depan meja, memegang dagu dengan tangannya, dan bergumam pelan, sudah berhari-hari, kenapa kamu tidak kembali? Putri, Tuan Fisher telah kembali. Pada saat ini, sebuah suara cepat terdengar. Mendengar suara ini, Sakura tiba-tiba menjadi energi dan tiba-tiba berdiri. Seorang wanita cantik yang juga berusia 20-an buru-buru masuk dan berkata, Putri, Tuan Fisher sudah kembali. Dia telah pergi ke distrik militer kerajaan dan sepertinya akan kembali. Apa, dia akan pergi? Sakura tertegun sejenak, lalu segera bergegas keluar kamar. Bab 722, kembali. Elang besar, distrik militer kerajaan. Julian berdiri di depan helikopter. Di depannya adalah Ratu Elang. Kunjungan Julian ke Great Eagle seolah-olah merupakan pertukaran militer antara kedua negara, tetapi dia pergi untuk melakukan urusannya sendiri. Kini setelah kita kembali, pertukaran militer antara kedua negara telah selesai sejak lama. Apakah kamu benar-benar akan kembali? Ratu Elang memandang Julian. Meskipun dia berada di Great Eagle, dia tidak meninggalkan kastil. Namun dia mengetahui tentang Gunung Olympus, karena ada juga ksatria dari keluarga Louisnya yang pergi ke Gunung Olympus kali ini. Para ksatria dari keluarga Louis telah menceritakan semua yang terjadi di Gunung Olympus. Dia tahu bahwa Julian telah mengalahkan pemimpin Tai yang menduduki peringkat ketiga di peringkat surgawi. Saya juga tahu bahwa Julian menyelamatkan orang kuat di dunia. Julian mengangguk dan berkata, sebenarnya, saya datang ke sini kali ini karena ada hal lain yang harus saya lakukan. Sekarang setelah masalah ini selesai, saya siap untuk kembali ke Daxia. Ratu Elang tampak enggan. Dia juga berencana untuk terus bekerja sama dengan Julian secara mendalam. Dia ingin mengandalkan Julian untuk meminjam kekuatan Julian untuk sepenuhnya menstabilkan situasi Great Eagle. Tapi sekarang Keyes sudah mati. Ancaman terbesarnya telah hilang, dan apa yang terjadi selanjutnya menjadi lebih mudah. Kembalilah ke Great Eagle lagi jika kamu punya kesempatan. Ratu mengulurkan tangannya dan hendak berjabat tangan dengan Julian. Julian tidak melakukannya, tetapi memberinya hormat militer. Kemudian, berbalik dan naik pesawat. Julian. Bahkan sebelum saya naik pesawat, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Sakura, yang mengenakan gaun putih bersih, mengejarnya dan menghentikan Julian. Julian berbalik, memandang Sakura yang berlari ke arahnya, dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu ada di sini? Sakura mengerutkan bibirnya dan bertanya, kenapa, aku tidak boleh datang menemuimu? Dan ada apa denganmu? Tidak peduli apa,
kita berbagi kesedihan yang sama, dan kamu pergi tanpa menyapaku ketika kamu kembali. Julian tersenyum dan berkata, apakah kamu takut mengganggu sang putri? Saya hanya pria yang kasar dan tidak dapat berbicara. Saya takut. Oke, ayolah. Sakura menyela Julian dan bertanya, kapan kamu akan datang lagi, Great Eagle? Julian berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu. Jika tidak terjadi apa-apa, saya rasa saya tidak akan datang dalam waktu singkat. Mendengar hal tersebut, ada sedikit kesedihan di wajah cantik Sakura. Awalnya, dia meremehkan Julian. Tapi kekuatan yang ditunjukkan Julian benar-benar mengejutkannya. Dia tidak menyangka pria dari Daxia ini bisa sekuat itu. Oke, ayo pergi. Sakura tidak berkata apa-apa dan melambai sedikit. Selamat tinggal. Julian mengatakan sesuatu, berbalik dan naik pesawat. Pesawat lepas landas perlahan dan segera menghilang dari pandangan Sakura. Bu, aku akan belajar di luar negeri di Daxia. Sakura tidak berbicara sampai pesawat Julian menghilang. Kamu sudah siap pergi ke Daxia untuk belajar di luar negeri? Ratu memandang Sakura sambil tersenyum. Sakura mengerutkan bibirnya, bukankah ibu bilang Daxia adalah negara berusia 1000 tahun? Bolehkah aku pergi dan mempelajari budaya Daxia? Oke, aku akan segera mengaturnya. Ratu tersenyum, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Sakura. Saat ini, di pesawat. Julian duduk di samping jendela, menatap langit biru dan awan putih di luar jendela dengan bingung. Saya tidak lama datang ke Great Eagle kali ini, tetapi banyak hal yang terjadi. Yang pertama adalah tentang Camilla. Masalah Camilla melibatkan banyak pihak. Yang kedua adalah apa yang terjadi di Gunung Olympus. Di Gunung Olympus, banyak orang kuat muncul. Yang pertama adalah Master Sekte Tianmen yang misterius. Yang kedua adalah Kaisar Darah pertama yang menduduki peringkat pertama di peringkat surgawi. Tuan Tianmen. Julian mengerutkan kening. Dia telah memikirkan tentang identitas Master Sekte Tianmen. Master Sekte Tianmen menyelamatkannya beberapa kali, dan aroma pria ini sangat familiar. Sama dengan yang ada di Sarah. Ditambah pedang jahat sejati. Dia selalu merasa bahwa pemimpin Tianmen adalah Sarah. Mengesampingkan kekuatan pemimpin Sekte Tianmen, inilah Sarah. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak yakin adalah Sarah tidak sekuat itu. 1 lawan 2. Yang satu mengalahkan Bari dan Kaisar Darah pertama. Apa konsep ini? Saya khawatir bahkan Kelvin di masa kejayaannya tidak akan mampu menekan Bari dan Kaisar Darah pertama sekarang. Tapi Master Sekte Tianmen yang melakukannya. Bos, apa yang kamu pikirkan? Suara Kevin terdengar di telinganya. Julian bereaksi, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah tahu tentang Camilla? Di mana dia? Apakah dia hidup atau mati sekarang? Setelah Julian kembali, dia langsung pergi. Kevin tidak sempat menanyakan apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, segalanya menjadi semakin rumit, dan banyak kekuatan yang terlibat. Saya belum tahu di mana Camilla berada, tapi dia seharusnya masih hidup. Kevin bertanya, apa yang terjadi, dan apa yang terjadi di konferensi seni bela diri internasional di Gunung Olympus. Julian secara singkat menceritakan beberapa hal yang terjadi setelah pergi ke Gunung Olympus. Sangat kuat. Kevin juga terkejut saat mendengar salah satu Master Sekte Tianmen bertarung melawan 2 orang. Bos, Anda curiga pemimpin Sekte Tianmen adalah saudara ipar. Julian tersenyum pahit dan berkata, ya, semua tanda menunjukkan bahwa dia adalah Sarah, tetapi satu-satunya hal yang membuatku tidak dapat mempercayainya adalah bagaimana Sarah bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kekuatan ini jauh melebihi milikku. Julian saat ini berada di alam ke-8, tetapi dia mungkin tidak dapat menekan Bari yang telah menyempurnakan ramuan dalam penyuruh. Tapi Master Sekte Tianmen dapat menekan mereka bahkan jika dia melawan 2 dari mereka. Kevin tampak kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Beberapa bulan lalu, Sarah masih seorang wanita yang lembut. Sangat kuat sekarang. Ini agak sulit dipercaya. Julian tidak terlalu memikirkannya. Apakah itu benar? Kita akan mengetahuinya saat kita kembali ke Daxia. Daxia, Kyoto. Sarah kembali ke Daxia beberapa hari lebih awal. Setelah tiba di Daxia, dia segera membuat pengaturan. Dia menemukan bawahan yang dapat dipercaya di Tianmen, satu-satunya orang yang pernah melihat wajah aslinya. Sarah menyerahkan pedang jahat kepadanya, dan pada saat yang sama memberinya beberapa instruksi tentang teknik pedang iblis. Pada saat yang sama, saya menemukan Evelyn dan berdiskusi dengan Evelyn. Saat ini, Evelyn sedang berada di rumah Sarah. Sarah mengenakan satu set piyama merah muda. Dia sedang duduk di sofa dengan kaki bersilang dan kaki putih panjangnya terbuka. Dia memandang Evelyn yang duduk di seberangnya dan berkata, Julian telah kembali ke Daxia. Evelyn mengangguk. Sarah melanjutkan, dia telah meragukan saya. Untuk mencegah dia meragukannya, saya telah menyerahkan pedang jahat penekan. Setelah Julian kembali, akan ada pemimpin Sekte Tianmen lain yang beroperasi di area lain, dan Anda harus tahu bagaimana melakukan. Evelyn tersenyum dan berkata, tentu saja, saya tidak sebodoh itu.
Saya pasti tidak akan mengungkapkan identitas Anda. Selama ini, Anda berada di Kyoto bersama saya. Mendengar ini, Sarah tersenyum. Evelyn memandangnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Sarah, apakah kamu benar-benar sekuat itu? Di pegunungan Olimpiade Great Eagle, kamu mengalahkan mereka berdua satu persatu dan menekan mereka. Sarah menghela nafas dan berkata, jika Julian tidak muncul, saya pasti akan membunuh Barry dan Kaisar Darah Pertama. Begitu dia muncul dan berteriak, saya panik. Saya takut ketahuan, jadi saya tidak melakukannya dan tidak bisa melawan. Saat aku merasakan keinginan itu, aku segera mengungsi. Evelyn bertanya, katakan padaku, mengapa kamu bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Sarah melirik Evelyn dan berkata dengan tenang, lebih baik tidak mengetahui apa yang tidak seharusnya kamu ketahui. Evelyn meringkuk dan berkata, lupakan saja, saya tidak ingin tahu. Saya akan kembali dulu. Situasi di Kyoto terlalu kacau akhir-akhir ini. Saya harus kembali ke keluarga Fisher untuk menangani beberapa hal-hal sulit. Kali ini Julian kembali, saya cukup sibuk. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Bab 723, Rencana Sarah. Setelah naik pesawat lebih dari 10 jam, Julian akhirnya kembali ke Daxia Kyoto. Hari sudah pagi ketika kami kembali ke Kyoto. Sesuai itinerari, setelah kembali ke Daxia kali ini, ia perlu mengadakan pertemuan di kawasan militer, memberikan pidato, dan merangkum beberapa wawasan dari pertemuan pertukaran militer kedua negara. Tapi dia punya waktu senggang. Dia menyerahkannya langsung kepada Kevin untuk ditangani. Dia kemudian pergi ke rumah Sarah tanpa henti. Sarah juga menghitung waktu dengan akurat dan mengetahui kapan Julian akan kembali. Ketika Julian tiba di rumah Sarah, pintu halaman terbuka, dan dia langsung masuk. Di halaman, seorang wanita jangkung, cantik, dan mengenakan gaun slim fit sedang memegang gunting sambil memangkas bunga dan tanaman di halaman. Ini persisnya Sarah. Sarah memperhatikan Julian masuk, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan guntingnya dan berjalan mendekat. Dia memegang kepala Julian dengan kedua tangan dan mencium wajahnya. Dengan senyum manis di wajah cantiknya, dia bertanya, suamiku, mengapa kamu tidak menyapa terlebih dahulu ketika kamu kembali, sehingga aku bisa memasak untukmu secara pribadi? Apakah semuanya baik-baik saja untuk Great Eagle kali ini? Julian dipeluk. Dia bisa mencium aroma tubuh Sarah. Dia mengerutkan kening. Mengapa aroma ini berbeda? Sarah, apakah kamu memakai parfum? Kenapa aku belum pernah mencium parfum ini sebelumnya? Sepertinya berbeda dengan parfum yang kamu pakai sebelumnya. Ya. Sarah berkata sambil tersenyum, yang saya gunakan sebelumnya tidak lagi berguna. Ini direkomendasikan kepada saya oleh Evelyn. Saya pikir itu sangat bagus, jadi saya menggunakannya, dan saya telah menggunakannya selama beberapa bulan. Mengapa, bukankah kamu menciumnya sebelumnya? Sarah tersenyum dan tiba-tiba berubah menjadi marah. Yah, Julian, ketika kamu tidak pergi sebelumnya, kita bersama selama beberapa hari dan berhubungan seks beberapa kali, tetapi kamu tidak ingat bauku. Ketika Sarah mengatakan ini, ingatan Julian menjadi sedikit bingung. Dia benar-benar tidak dapat mengingat seperti apa bau Sarah sebelum dia meninggalkan Kyoto. Dia tidak sengaja memperhatikannya. Jika dia tidak meragukan identitas Master Sekte Tianmen, dia tidak akan memikirkan hal ini sama sekali. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Ayo masuk ke dalam rumah dan katakan. Julian menarik Sarah dan berjalan menuju rumah. Hati Sarah menegang. Dia tahu apa yang ingin ditanyakan Julian. Tapi dia pura-pura kaget. Setelah memasuki rumah, Julian duduk di sofa, sementara Sarah menuangkan segelas air hangat untuk Julian, menyerahkannya kepadanya, duduk di samping dan bertanya, suamiku, ada apa? Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Ngomong-ngomong, di mana pedang jahat sejatimu? Julian memandang Sarah. Ah, ini. Sarah berkata sambil tersenyum, bukankah suamiku mengatakan bahwa pedang jahat sejati adalah benda yang jahat? Aku sudah kehilangannya sebelumnya. Hilang. Julian tercengang. Ini terlalu kebetulan. Dia ingat setelah datang ke Kyoto, dia telah melihat pedang jahat sejati. Kenapa Sarah kehilangannya ketika dia kembali dari Great Eagle? Mungkinkah suatu kebetulan bahwa guru Sekte Tianmen melihatnya setelah dia tersesat? Sebenarnya tidak rugi. Sarah membelai rambut hitam yang berserakan di dadanya dan berkata, bahkan jika Evelyn datang kepadaku dan berkata bahwa pedang ini benar-benar jahat, dia memintaku untuk menyerahkannya padanya. Aku memikirkannya dan tidak ada gunanya menyimpannya. Itu saya memberikannya kepadanya, tetapi Evelyn kemudian memberitahu saya bahwa dia telah kehilangan pedangnya, dan saya tidak tahu di mana dia meninggalkannya. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Julian dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sayang, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang pedang jahat sejati? Bagaimana kalau aku menelepon Evelyn dan memintanya untuk datang dan memberitahumu di mana dia meninggalkan pedang penekan jahat? Julian meraih tangan Sarah. Energi sejati yang kuat diubah menjadi telapak tangannya, dan energi sejati ini memasuki tubuh Sarah. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Sarah tiba-tiba panik. Julian sedang menguji kekuatan Sarah. Di bawah pengujiannya, dia menemukan bahwa energi sejati Sarah sekarang sangat kuat.
Dia menemukan bahwa Sarah telah membuka meridian di seluruh tubuhnya, memasuki alam kelima, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda memasuki alam keenam. Setelah Sarah panik selama beberapa detik, dia menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, suamiku sedang memeriksa kekuatanku. Selama periode ini, aku berada di Kyoto, dan aku tidak malas. Aku telah berlatih dengan konsentrasi. Aku kini telah mencapai level kelima. Julian juga menguji kekuatan energi sejati Sarah. 5 alam, segera 6 alam. Ini sangat kuat. Tetapi dibandingkan dengan Master Sekte Tianmen, ia jauh tertinggal. Dengan kekuatan seperti itu, Bari bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun, apalagi menekan Bari dan Kaisar Darah Pertama. Ya, lumayan. Dengan kekaguman di wajahnya, Julian berkata, saya tidak menyangka bahwa Sarah kita masih jenius dalam seni bela diri. Tidak lama setelah dia mulai berlatih seni bela diri, dia telah memasuki alam kelima. Setelah lulus ujian, Julian juga yakin bahwa pemimpin Tianmen bukanlah Sarah. Meski semua tanda menunjukkan bahwa pemimpin Tianmen adalah Sarah. Namun ada perbedaan besar dalam kekuatan antara keduanya. Jika tidak, lalu siapakah pemimpin Tianmen? Julian menarik napas dalam-dalam. Dia segera membuang pikiran kacau di benaknya dan berkata, saya akan ke rumah Visser untuk menanyakan sesuatu kepada Evelyn. Sarah mengangguk dan berkata, kembalilah lebih awal, saya akan keluar membeli bahan makanan dan memasak nasi untuk kamu makan kembali. Julian mengangguk ringan. Lalu dia keluar. Setelah Julian pergi, Sarah segera menelepon Evelyn. Evelyn, Julian akan mencarimu nanti. Aku memberitahunya bahwa aku akan memberimu pedang jahat sejati dan menyerahkannya padamu untuk ditangani. Jangan biarkan aku mengungkapkan rahasiamu. Dia menjelaskan masalahnya dengan sederhana. Tahu. Evelyn berkata dengan sumpah, saya pasti tidak akan mengungkapkan identitas Anda. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Setelah menutup telepon, dia menunggu di rumah Visser sebentar. Sekitar setengah jam berlalu sebelum Julian muncul. Rumah Visser, ruang resepsi. Evelyn tersenyum dan berkata, Saudara Visser, apakah Great Eagle kali ini baik-baik saja? Julian mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, di mana pedang jahat sejati? Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang pedang jahat sejati? Evelyn menatap Julian dan berkata, saya pikir ini adalah pedang jahat. Saya pergi ke Sarah sebelumnya dan meminta Sarah memberi saya pedang itu, dan saya ingin untuk menghancurkannya. Saya mendapatkan pedang ini, tetapi saya tidak dapat menghancurkannya, jadi saya kehilangannya. Hilang di mana? Julian memandang Evelyn. Melihat wajah serius Julian, Evelyn berkata, itu pasti gunung yang tandus. Benarkah? Julian tidak mempercayainya. Tentu saja, Evelyn bertanya dengan serius, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang pedang jahat sejati? Saat ini, pesan ponsel Evelyn berdering. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat teleponnya. Setelah melihat isi pesannya, wajahnya menjadi serius. Julian memperhatikan perubahan ekspresinya dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Evelyn berkata dengan sungguh-sungguh, baru saja muncul berita bahwa sesuatu terjadi lagi di dunia seni bela diri kuno, dan sebuah sekte dimusnahkan. Sekte itu. Gerbang Darah. Evelyn berkata, ini juga merupakan sekte yang kuat di dunia seni bela diri kuno, tetapi ini adalah sekte yang jahat. Baru saja datang berita bahwa pemimpin sekte Tianmen muncul di sekte darah dan menghancurkan sekte darah. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya, menggali pesan yang baru saja dia terima, dan menunjukkannya kepada Julian. Di antaranya ada beberapa foto. Orang di foto itu tidak lain adalah pemimpin Tianmen. Pria ini memakai topeng hantu dan memegang pedang penekan kejahatan. Melihat orang ini, Julian yakin bahwa ini adalah pemimpin Tianmen. Dia juga merasa sangat lega. Sepertinya tebakannya salah. Sarah bukanlah pemimpin Tianmen. Bab 724, Jiwa Militer. Julian menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa Sarah bukanlah penguasa Tianmen. Namun, saya juga sedikit kecewa. Dalam pikiran bawah sadarnya, ia masih berharap pemimpin sekte Tianmen adalah milik istrinya. Dengan istri yang begitu kuat, dia tidak perlu bersusah payah dan bisa menjalani kehidupan yang lembut. Dia menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran-pikiran berantakan di benaknya. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu tentang Tian Minghui? Julian memandang Evelyn dan bertanya. Tian Minghui. Evelyn menatap Julian dengan bingung dan bertanya, kamu sangat baik, apa yang kamu minta dari Tianming? Julian berkata, saya pergi ke Great Eagle kali ini untuk menyelidiki sesuatu, dan itu ada hubungannya dengan Tian Minghui. Evelyn berpikir sejenak dan berkata, saya pernah mendengar kakek saya berkata bahwa ini sepertinya adalah organisasi dari 100 tahun yang lalu. Presiden adalah pengkhianat yang berspesialisasi dalam mengabdi pada negara musuh. Setelah berdirinya Daxia, masyarakat Tianming juga menghilang. Bisakah Anda menggunakan jaringan intelijen keluarga Visser untuk membantu saya memeriksanya? Julian sekarang sangat ingin mengetahui keberadaan tikus liar Tian Minghui. Meskipun Sekte Tei masih memeriksa, dengan satu orang lagi yang memeriksa, hasilnya akan keluar lebih cepat. Baiklah, biarkan aku mengawasinya untukmu. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi di Kyoto akhir-akhir ini?
Julian pergi dengan meriah sebelumnya. Dia tahu bahwa setelah dia pergi, Kyoto pasti tidak akan damai. Sekarang setelah dia kembali, dia datang ke keluarga Visser segera setelah dia kembali. Dia tidak menanyakan atau menyelidiki situasi saat ini di Kyoto. Mendengar ini, ekspresi Evelyn menjadi serius. Setelah berpikir beberapa detik, dia memandang Julian dan berkata, situasinya tidak terlalu optimis. Mari kita bicara tentang Kamar Dagang Dadong dulu. Tepat setelah Anda meninggalkan Daxia, Wakil Presiden Kamar Dagang Dadong tiba-tiba muncul dan mulai membenahi apa yang tampak berantakan. Kamar Dagang Dadong, setelah beberapa hari pembenahan, Kamar Dagang Dadong perlahan-lahan berubah dari sepotong pasir lepas menjadi entitas monolitik. Wakil Presiden, siapa itu? Ekspresi Julian menjadi serius. Evelyn berkata, ya, Raja Daxia 100 tahun yang lalu adalah pemimpin dari 4 orang berkuasa di bawah ketua Kamar Dagang Dadong. Dia juga orang di belakang Raja saat ini dan majikan Tuan Long. Julian mengerutkan kening. Ini jelas bukan kabar baik baginya. Apalagi? Evelyn melanjutkan, dan Anda adalah urusan militer. Personel militer terus berubah dalam beberapa hari terakhir. Banyak jenderal berpangkat tinggi telah mengudara, dan pasukan baru juga telah muncul. Pasukan baru? Julian bingung dan bertanya, tentara apa? Evelyn menjelaskan, pasukan ini disebut jiwa tentara. Menurut informasi yang diperoleh keluarga Visser saya, anggota jiwa tentara semuanya terdiri dari prajurit kuno. Jumlah anggotanya tidak banyak. Sekarang ada sekitar 10.000 orang, menduduki wilayah kuno wilayah Daxia. Tentang 1 dari 25 cabang dari jumlah total prajurit. Julian bertanya dengan tenang, siapakah panglima tertinggi dari semangat militer? Kekuatan apa yang dimiliki pasukan yang baru dibangun ini? Julian mengusap pelipisnya dengan tangannya. Dia adalah Raja Naga, Panglima Tentara Naga Hitam, dan Panglima Tentara Api Merah. Posisinya di ketentaraan adalah salah satu yang terbaik, bahkan bisa dikatakan sebagai pemimpin ketentaraan. Menurut prosedur umum, setiap jenderal yang mengudara memerlukan tanda tangannya. Tapi sekarang seseorang melewatinya, mengudara beberapa jenderal, dan sekarang menciptakan semangat militer tanpa sepengetahuannya. Siapa yang menciptakan semangat militer ini? Apakah dia raja saat ini? Atau raja dari 100 tahun yang lalu? Atau Bari dari Sekte Gu? Saya tahu bahwa Anda pasti akan memahami hal ini ketika Anda kembali, jadi saya secara khusus memperhatikannya untuk Anda. Evelyn memandang Julian dan berkata, Anda pasti tidak menebak siapa komandan semangat militer itu. Oke, berhentilah bersikap sok, siapa itu? Evelyn mengucapkan kata demi kata, kakekku, Roger. Apa? Julian tiba-tiba berdiri karena terkejut, dengan ekspresi kaget dan tidak percaya di wajahnya, dan bertanya, Roger, kamu bilang komandan roh militer adalah Roger. Ya. Evelyn menghela nafas, kakek menghilang selama lebih dari 2 bulan, dan sekarang dia tiba-tiba muncul. Ketika dia muncul, dia adalah panglima semangat militer. Saya tidak tahu siapa orang di balik semangat militer itu. Ekspresi Julian menjadi semakin serius. Dia duduk, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Asap mengelilingi ujung jariku. Evelyn melanjutkan, saya telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa semangat militer memiliki kekuatan yang besar. Dilihat dari berita terkini, bahkan panglima tertinggi dari 5 wilayah militer utama harus mendengarkan semangat militer bila diperlukan. Apalagi? Julian bertanya dengan tenang. Ada juga beberapa hal yang berkaitan dengan wilayah militer. Dani, yang telah dipenjara di penjara bawah tanah wilayah militer, telah dibebaskan tanpa tuduhan. Semangat militerlah yang membawa Dani keluar dari penjara bawah tanah. Julian terus bertanya, apakah ada berita terbaru dari pihak raja? Tidak terjadi apa-apa, semuanya normal. Yah, aku mengerti, aku akan kembali dulu. Julian berdiri dengan suasana hati yang serius. Tunggu. Evelyn menghentikannya tepat waktu. Julian berbalik dan memandang Evelyn. Evelyn juga berdiri dan mengingatkan, kakek, itu adalah Roger, orang ini tidak sederhana. Saya sangat mengenalnya, dia terlalu jauh di kota. Dia sebelumnya merampok ramuan dalam penyuruh leluhur Mark. Sekarang dia pasti telah menyempurnakan ramuan batin, dan budidayanya pasti telah memasuki alam ke-8. Sekarang dia adalah panglima jiwa tentara. Sebagai panglima tentara api merah, Anda pasti akan menghadapinya selanjutnya, jadi berhati-hatilah. Julian memandang Evelyn dan bertanya, apakah Anda melihat Roger? Tidak. Oke, saya mengerti, saya akan berhati-hati. Setelah Julian selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dengan suasana hati yang serius, dia bergegas menuju halaman tempat Sarah berada. Saat ini, Sarah ada di rumah. Dia sudah pergi membeli bahan makanan. Dia mengenakan pakaian kasual dan celemek. Rambut hitam panjangnya ditarik ke belakang dengan santai, terlihat seperti seorang ibu rumah tangga. Saat ini, teleponnya berdering. Dia mematikan gas tepat waktu, mengeluarkan ponselnya dan mulai membaca. Panggilan itu datang dari nomor misterius. Melihat nomor ini, ada ekspresi kesungguhan di wajah cantiknya. Setelah sedikit ragu, dia tetap menjawab telepon. Ada apa? Dia bertanya dengan suara rendah. Sekte, Guru Sekte, saya telah mengikuti instruksi Anda, tetapi pedang jahat sejati terlalu aneh.
Bahkan jika saya berlatih teknik sancing yang diajarkan oleh guru sekte, saya tidak dapat menggunakannya untuk waktu yang lama. Sekali saya menggunakannya untuk waktu yang lama, aku akan kalah. Tidak apa-apa kalau sudah selesai. Jangan gerakkan pedangnya setelah selesai. Segera kirimkan ke markas Tianmen dan taruh di makam pedang. Ya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tunggu saja instruksiku. Jika tidak ada hal lain yang penting, jangan meneleponku dengan mudah. Kata Sarah dan menutup telepon. Riwayat panggilan kemudian dihapus. Dia berdiri di dapur dengan sentuhan kesedihan di wajahnya yang cantik. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak tahu apakah Julian akan menyalahkannya jika dia menipu Julian seperti ini. Namun, dia tidak ingin Julian mengetahui bahwa dia telah melakukan begitu banyak hal secara diam-diam untuk membantunya, dan bahkan mempraktikkan teknik jahat. Setelah tertegun sejenak, dia menggelengkan kepalanya, membuang pikiran kacau di benaknya, lalu pergi memasak nasi dan sayur dengan sepenuh hati. Setelah Julian kembali, Sarah sudah memasak meja berisi makanan lezat. Julian duduk di sofa, diam. Sarah keluar dengan membawa mangkuk dan sumpit, meletakkannya, dan duduk di samping Julian. Dengan ekspresi lembut di wajahnya, dia bertanya, "Suamiku, ada apa? Apakah kamu khawatir?" Julian bereaksi, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo makan dulu." Bab 725, saya akan membantu Anda dengan sepenuh hati. Sarah bangkit dan pergi untuk menyajikan makanan kepada Julian. Dia menyerahkan nasi putih kepada Julian dan berseru dengan ekspresi lembut di wajahnya, "Sayang, ini." Julian mengambilnya, memandang Sarah dengan wajah lembut, dan tersenyum, "Terima kasih, istriku." Suara istri membuat Sarah merasa manis di hatinya. Dia merasakan hidungnya sakit dan hampir menangis tanpa bisa ditahan. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama Julian memanggil istrinya. Pada saat ini, dia merasa bahwa semua usahanya selama periode ini tidak sia-sia. Setelah beberapa detik, dia menjadi tenang. Sambil menunjukkan dua baris gigi putihnya, dia berkata sambil tersenyum, "Setelah 6 bulan kerja ini selesai, tidak peduli apa hasil akhirnya, bagaimana kalau kita mengasingkan diri?" Julian mengangguk. Dia benar-benar lelah dengan hari seperti ini. Setelah 10 tahun menjadi tentara dan 10 tahun berperang, dia sudah lelah. Jika bukan karena situasi yang tidak terduga sebelumnya, dia tidak akan kembali ke Southern Wastelen lagi. Dia mengambil sumpit dan mulai makan dalam diam. Benar. Di tengah makan, Julian tiba-tiba meletakkan sumpitnya, memandang Sarah dan bertanya, "Sarah, apakah kamu tahu tentang jiwa militer?" Sarah mengangguk dan berkata, "Setelah Anda meninggalkan Daxia, Evelyn sering datang kepada saya dan mengobrol dengan saya. Dia berbicara tentang beberapa situasi di Kyoto. Saya juga tahu tentang munculnya semangat militer dan bahwa panglima tertinggi dari semangat militer adalah Roger, dan jiwa militer semuanya terdiri dari prajurit kuno." Julian berpikir sejenak dan bertanya, "Menurutmu untuk apa jiwa militer itu?" Julian telah memikirkan masalah ini sejak dia meninggalkan keluarga Fisher. Dia memikirkan banyak kemungkinan, tapi dia tidak begitu yakin. Dia merasa Sarah telah berubah. Dia bukan lagi gadis manis konyol seperti dulu. Sekarang Sarah memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di Daxia Kyoto. Sarah sebenarnya mendiskusikan masalah ini dengan Evelyn. Dia berkata, Evelyn menganalisanya dengan hati-hati. Roger menyerang Mark dan mencuri ramuan dalam penyu roh Mark. Dia pasti takut pada Mark, jadi dia perlu mencari pendukung yang kuat. Sebelum merebut ramuan dalam, budidaya Roger berada di alam ke-7. Sekarang dia telah menyempurnakan ramuan dalam, budidayanya pasti telah memasuki alam ke-8. Setelah memasuki alam ke-8, dia seharusnya tidak membutuhkan pendukung. Karena alam ke-8 terlalu kuat dan tidak banyak orang yang bisa mengancamnya. Namun, sekarang dia telah menjadi panglima semangat militer. Dia pernah menjadi kepala keluarga Fisher. Meskipun keluarga Fisher kuat, mereka tidak pernah memperhatikan urusan politik. Tidak mungkin bagi Roger untuk jadi jiwa militer sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ditambah dengan kinerja kamar dagang Dadong baru-baru ini, seharusnya Raja 100 tahun yang lalu, yaitu Jersey, yang mengambil alih situasi secara keseluruhan. Di seluruh Daxia, hanya dia yang bisa membentuk legiun prajurit kuno dalam waktu sesingkat itu. Julian mendengarkan dengan cermat. Sarah melanjutkan, pembentukan jiwa militer harus memiliki banyak tujuan. Yang pertama adalah untuk menangani Sekte Gu, yang kedua adalah untuk menahan raja, dan yang ketiga adalah untuk memeriksa dan menyeimbangkan Anda. Lebih penting lagi, sekarang lebih dan lebih banyak kekuatan telah muncul. Setelah 100 tahun, perjanjian sebelumnya tampaknya tidak berlaku lagi. Jersey khawatir Daxia akan kehilangan kendali dan kehilangan kendali atas Daxia, jadi dia mulai membenahi kamar dagang Dadong dan menciptakan semangat militer. Dia seharusnya mencapai semacam kesepakatan dengan Roger. Mendengar ini, Julian sedikit mengangguk. Analisisnya sangat akurat dan menyeluruh. Dia memandang Sarah dan bertanya, apakah Evelyn memberitahumu hal ini, atau apakah kamu sendiri yang memikirkannya? Sarah berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa memiliki kekuatan ini? Saya tidak memahami hal-hal ini dan tidak dapat melihat situasinya dengan jelas. Inilah yang dikatakan Evelyn kepada saya ketika saya sedang mengobrol.
Dia mengatakan bahwa situasinya di Daxia sangat serius sekarang. Ini tidak optimis. Ketika menghadapi situasi di mana beberapa pihak bersaing untuk mendapatkan supremasi, itu tergantung siapa yang bisa menang. Ayo makan dulu. Setelah makan selesai, aku akan pergi menemui raja dan mencari tahu situasinya. Julian terus mengambil sumpitnya. Sarah menghela nafas lega ketika dia melihat Julian sepertinya tidak meragukan identitasnya. Dia menatap Julian dengan penuh semangat, dengan sedikit permohonan di wajahnya yang cantik, dan berkata, "Suamiku, tolong berjanjilah padaku bahwa setelah pemilihan, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, kamu tidak akan mempedulikannya, oke?" Julian mengangguk ringan. Dia tidak tahu siapa yang bisa menjadi raja baru. Dia tahu bahwa ketika raja baru berkuasa, pasti banyak orang yang mati. Kini, dia hanya ingin membongkar segalanya dan mengembalikan Daxia ke Kyoto yang damai. Kalau bisa berhasil, itu tergantung sisa setengah tahunnya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan semua ini sebelum pemilihan umum, maka dia benar-benar tidak memiliki kekuatan, dan dia tidak ingin terlalu memperhatikannya. Dengan janji Julian, Sarah merasa nyaman. "Suamiku, aku akan membantumu. Aku akan membiarkanmu pensiun bersamaku dengan pikiran tenang dan meninggalkan Kyoto tanpa penyesalan. Mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir dan bersamaku dengan sepenuh hati." Julian tidak mengerti arti kata-kata ini. Saya tidak tahu apa maksud Sarah dengan membantunya. Menurutnya, hanya saja Sarah tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu dan ingin menjalani kehidupan yang sederhana dan sederhana. Setelah makan sederhana, Julian bergegas keluar dan menuju ke istana kerajaan untuk menemui raja. Sarah, sebaliknya, tinggal di rumah untuk membereskan kekacauan, mencuci piring, dan merapikan dapur. Pintu masuk ke istana raja. Sebuah kendaraan militer melaju. Julian, mengenakan pakaian kasual, keluar dari mobil. Raja Naga. Begitu Julian turun dari mobil, beberapa penjaga di gerbang istana raja memberi hormat dengan rapi. Julian berjalan mendekat dan bertanya, "Apakah raja ada di sini?" "Ini," kata seorang penjaga. Julian langsung memasuki istana raja. Istana raja, ruang belajar. Raja memegang kuas tulis di tangannya, berlumuran tinta, dan sedang menulis. Negara ini damai dan rakyatnya aman. Dia menulis 4 karakter besar di kertas itu. Pada saat ini, bayangan itu masuk dan berkata, "Raja, Julian ada di sini." Raja meletakkan kuas di tangannya, mengenakan mantelnya, keluar dari ruang kerja dan berjalan menuju ruang tamu. Ketika dia tiba di ruang tamu, dia menemukan Julian sedang duduk di sofa dengan sebatang rokok di tangannya. Dia berjalan mendekat, duduk, dan berkata sambil tersenyum, "Kembali." Julian berkata langsung pada intinya, "Dalam beberapa hari terakhir sejak saya meninggalkan Daxia, banyak hal telah terjadi di Daxia, dan legiun bernama jiwa militer juga telah muncul." "Apa yang terjadi?" "Aku tahu kamu akan menanyakan pertanyaan ini." Wajah raja menjadi serius, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Jersey mengambil tindakan dan menciptakan semangat militer ini untuk menyeimbangkan situasi saat ini. Dia tidak ingin pola yang telah dia buat selama ratusan tahun rusak." Kata-kata raja meyakinkan Julian bahwa orang di belakang Roger adalah Jersey. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Julian memandang raja, ingin mengetahui rencana raja selanjutnya. Dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, raja berkata, "Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya hanyalah boneka. Meskipun saya peduli dengan rakyat dan stabilitas Daxia, saya dibatasi di mana-mana. Sebenarnya tidak banyak yang bisa saya lakukan. Kalau begitu serahkan padaku." Julian berkata dengan tekad dalam tubuhnya, "Dalam waktu setengah tahun, saya pasti akan membereskan semuanya. Bahkan jika saya tidak dapat membongkar kamar dagang Dadong dan dinasti berusia seabad yang didirikan oleh Jersey, setidaknya saya akan membunuh semua orang terkait lainnya." Julian datang menemui raja terutama karena dia ingin tahu siapa dalang di balik semangat militer. Sekarang dia mengetahuinya, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah berjanji, dia berdiri dan pergi. Dia pergi, dan raja bersandar di sofa, menunjukkan sisi malasnya. "Raja." Shadow datang, berdiri di samping, dan bertanya, "Apakah Julian benar-benar dapat diandalkan?" "Mengapa ini tidak bisa diandalkan?" Raja bertanya secara retoris. Shadow berkata, "Dalam beberapa hari terakhir, meskipun Julian tidak berada di Daxia, orang-orang di sekitarnya sangat aktif, terutama Taraf, yang sangat aktif akhir-akhir ini." Bersambung.